Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Teror Malam. Channel ini terhitung baru dan gue buat untuk menghibur kalian yang suka banget sama cerita horor, explore tempat-tempat serem, juga podcast. Dan gak lupa gue mohon bantuannya subscribe, like, juga tekan tombol loncengnya. Oke, jadi dalam video pertama ini gue bakal ceritain pengalaman tentang perjalanan horor gue buat bikin musik video artis. Itu di tahun 2022 dan masih terhitung masih baru juga. Jadi di sini gue pernah gabung dalam satu tim proyek pembuatan MV artis, yang mana pembuatan MV ini udah kita rencanain matang-matang dan kita udah prepare dengan semuanya, kru, peralatan itu udah ready semua, termasuk kota dan daerah mana aja yang bakalan kita jadiin tempat syuting kita. Jadi di sini untuk syuting terbilang kita banyak moving karena dengan jarak yang lumayan jauh dari satu lokasi ke lokasi selanjutnya, dan daerah yang kita jadiin lokasi adalah di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Garut. Dan ini ceritanya. Jadi di sini gue dan teman-teman gue berikut artisnya itu kita berangkat dari Jakarta karena kita stay di Jakarta ya. Total semua kru itu ada 6 orang dan 1 orang artisnya. Dari Jakarta kita berangkat 2 mobil, jadi di satu mobil ada 3 orang, gue, 1 artisnya dan 1 kru. Dan mobil yang kedua itu ada 2 orang, sutradara dan estrada. Kita berangkat tuh malam-malam, sekitar jam 11 malam lah. Dan kita sengaja berangkat malam biar gak macet juga, karena kita pengen langsung datang ke lokasi pertama di daerah Garut, yaitu di Gunung Guntur. Dan kita juga udah janjian sama kameramen di sana, karena kameramen kita ngambil asli orang Tasik. Jam 5.30 kita sampai di lokasi pertama. Kita langsung prepare buat syuting, dan seharian kita di lokasi pertama itu lancar, nggak ada hal-hal aneh sama sekali. Setelah selesai sampai jam 15.30 kita moving ke arah Tasik buat istirahat, juga lanjut di lokasi kedua, yaitu besoknya di Gunung Galunggung. Hari kedua kita prepare di jam 6.30 dan langsung menuju ke Gunung Galunggung. Jadi kita di sini menjadi nambah mobil 1 lagi, yaitu mobilnya kameramen. Dan gue ada di mobil pertama sampai nyetir sama si artisnya ini. Dan langsung kita menuju ke lokasi. Di sini dalam perjalanan ternyata kabutnya itu lagi tebal banget. Kita selalu waspada karena jalan pun hampir nggak kelihatan. Dan syuting pun berjalan. Nah, di scene terakhir ini, jadi kita ada scene di mana artis ini naik ke tugu yang ada nama Gunung Galunggungnya, dan hampir banget di sana itu artis kita kebawa sama angin yang itu kenceng banget. Gila
itu lokasi terakhir kita di Pantai Santolo dan Sayang Heulang. Di jam 15.00 kita selesai syuting area Kota Tasik dan langsung moving ke lokasi selanjutnya. Dan barulah perjalanan dimulai dari Tasik menuju Garut, dan kita melihat di maps ternyata ke arah Pantai Santolo itu jauh lebih dekat rutenya menuju ke arah pantai selatan, dan kita pun ikutin maps. Jadi kalau kalian tahu, rute ini memang jarang banget orang menuju ke sana, dikarenakan memang jalurnya masuk ke hutan dan masih jarang banget rumah, juga penerangannya itu masih sangat minim banget. Tinggal mobil kita beruntun, gue paling depan, yang kedua itu mobilnya kameramen, dan yang ketiga itu mobil sutradara. Jadi rute itu kita menelusuri arah pantai selatan dari mulai Laut Cipatuja, bahkan bisa menembus sampai ke Sukabumi, kalau nggak salah itu ke ujung Genteng. Dan perjalanan malam pun kita lakukan. Di sini gue lihat di maps kita baru setengah jalan dan kita udah mulai masuk ke jalan yang sepi dan jarang banget kendaraan, juga rumah warga itu sangat berjauhan ya. Di perjalanan kita sambil komunikasi pakai walkie-talkie, dan jangan sampai kita terpisah karena kita juga nggak tahu nih medan area di sana, karena baru banget kita tahu jalan itu ada. Dan saat kita lagi asik nyetir, tiba-tiba gue nabrak sesuatu. Mobil yang gue bawa itu kayaknya ditabrak oleh seekor kucing yang nyebrang dan masuk ke kolong mobil. Dan kita yang di dalam semua kaget. Kalau nggak salah, di jarak 50 meter dari kejadian kita nabrak, itu gue berhenti dan gue lihat ke belakang mencari kucingnya, tapi nggak ada. Akhirnya kita putar arah dan balik lagi, dimana kita ngerasain nabrak itu kucing. Dan gue turun sama teman-teman gue, kita cari di mana itu kucing yang ketabrak. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak negor kita. Dia bilang, "Cari apa, Dek?" Dan temen gue jawab, "Kayaknya kita nabrak sesuatu, Pak." "Oh, nabrak kucing ya?" Kalau nggak salah, itu kucingnya ada di dekat pohon, kata si bapak-bapak itu. Kita langsung lihat keadaannya, dan ternyata bener, dan kucing itu parah banget, sampai-sampai kepalanya belah. Kita semua kaget. Dan kalian tahu, kalau kita nabrak kucing itu kan ada mitosnya. Dan temen gue bilang, "Lo buka baju lo, dan lo harus kuburin pakai baju lo yang lo pakai." Gue langsung buka baju gue dan ambil kucingnya. Tapi di saat gue cari tempat buat kuburin tuh kucing, bapak-bapaknya bilang, "Gak boleh di sini." Kita juga bingung, kenapa gitu kan? Dan dia bilang, "Di depan aja, jangan di sini." Akhirnya gue sama teman-teman gue pun bingung gitu kan. Ya udahlah, kita bawa aja dan kita masukin ke bagasi.
masuk ke mobil masing-masing. Dan saat kita akan pamitan ke bapak-bapak yang tadi, kalian tahu, ternyata bapak-bapak itu udah nggak ada. Kita nggak tahu kemana perginya, karena kita tahu di sana nggak ada rumah dan itu sepi banget, nggak ada pencahayaan sama sekali. Lalu kita buru-buru masuk mobil dan gue nyalain mobil, gue nyalain lampu mobilnya juga, dan pas lagi gue putar arah lagi, ternyata kita semua diam di area tempat pemakaman. Dan kita semua dari awal gak tahu sama sekali kalau di sana itu adalah tempat pemakaman umum. Dan akhirnya kita semua buru-buru pergi dari sana. Kita cari tempat yang agak terang buat kuburin tuh kucing. Baru sekitar 2 kilometer dari kejadian yang tadi, kalian tahu, kejadian yang tadi keulang lagi. Ada sesuatu lagi yang gua tabrak, dan itu persis sama dengan yang tadi masuk ke kolong mobil. Dan akhirnya kita semua berhenti, kita semua cari, tapi nggak ada. Kita udah senterin pakai senter, itu nggak ada sama sekali yang ketabrak. Dan di sana kiri kanan itu semuanya hutan, nggak ada rumah warga ataupun lampu penerangan di jalan, itu nggak ada. Dan kita semua pun akhirnya masuk mobil lagi dan buru-buru pergi dari sana. Dan sewaktu di jalan ada hal aneh lagi. Di mobil gua tiba-tiba artis yang kita bawa itu nyium sesuatu, dan kru gua yang satu di belakang itu juga nyium sesuatu. Katanya, kok kayak bau tai kucing ya? Padahal kucing yang ketabrak itu ada di mobilnya kameramen. Carilah baunya, dan kalian tahu, ternyata baunya itu dari badan gua. Padahal gua udah ganti baju dan gak pakai baju yang tadi gitu kan, karena baju yang tadi udah gua pakein buat bungkus tuh kucing. Tapi yang anehnya, 2 orang yang di mobil itu bisa nyium baunya di badan gua, tapi gua sendiri gak kerasa bau apapun. Panik dong, dan aneh banget gitu kan. Sampai saking paniknya, gue udah nggak tahu nih 2 mobil di belakang gue ada di mana. Dan akhirnya gue lihat kaca spion dan telepon masuk kalau mereka berhenti, dan kita suruh putar balik lagi. Kenapa? Gue bilang, mereka marah. Lu kejauhan, lu kecepetan, balik lagi sini, udah parah ini. Dan ternyata kameramen kita itu ngerasain ada yang nyekik dari belakang, padahal nggak ada siapa-siapa dan nggak ada apa-apa di belakang mobil dia. Ditambah Astrada yang satu mobil dengan sutradara itu udah setengah sadar dan udah mau kayak kesurupan kayak gitu. Akhirnya gue gak mikir panjang, gue bawa tuh kucing dan gue langsung gali tanah. Dan itu kita berhenti tepat kiri dan kanan kita itu perkebunan pohon jati yang udah nggak ada orang pun sama sekali di sana, udah nggak ada. Selagi gue kuburin, kalian tahu
suara-suara aneh datang. Itu suara cewek cekikikan dan satu banyak banget, dan itu berpindah-pindah. Gue sampai merinding, lemas, keringat dingin. Udah gak tahu gue mesti kayak gimana, tapi gue harus tetap kumpulin tuh kucing. Gue sambil baca doa dalam hati gue. Dan di sana, saat lagi gue gali kubur tuh kucing, teman-teman gue pada teriak. Ternyata mereka ngeliat banyak banget kabut yang mau nutupin kita di area situ. Gak tahu dari mana itu kabut, padahal nggak hujan sama sekali ya. Kalau hujan mungkin kita masih oke lah gitu kan, paham karena habis hujan gitu. Itu kabut tebal banget, dan temen gua semuanya pada ngeliat ada segerombolan prajurit Jepang bawa keranda, dan itu banyak banget, dan itu mau nyamperin kita semua. Akhirnya gua buru-buru pergi lari ke mobil dan nyamperin teman-teman gua. Di sana kita langsung tancap gas pergi dari situ, dan alhamdulillah di depan hampir 5 km kita udah nemuin rumah warga dan mulai padat. Kemudian udah mulai terang banget, dan di sana bau tai kucing yang tadi dirasain sama teman gua itu udah nggak ada. Sampai mereka nyiumin badan gua, baunya juga udah nggak ada katanya. Aneh kan? Gila sih, ini pengalaman yang benar-benar menurut gua paling mengerikan sih. Dan sayangnya kita nggak sambil open kamera ya, karena jujur aja sih gue di sana ngerasa kalau misalkan itu jadi BTS gue